Halo semuanya, selamat datang lagi di sini. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya sih kita semua kenal, tapi ternyata udah beda banget sekarang. Apa itu? Kelas komputer. Coba deh inget-inget lagi. Zaman kita dulu belajar komputer di sekolah, fokusnya kan paling belajar ngetik 10 jari, bikin tabel simple di spreadsheet, atau mungkin bikin presentasi pertama kita. Pokoknya dulu itu intinya kita belajar cara pakai alatnya kan? Nah, tapi zaman udah berubah. Sekarang kelas komputer itu bukan lagi soal tools-nya, tapi soal cara kita mikir. Ini pergeseran yang gede banget loh, dari sekedar jadi pengguna, jadi pemecah masalah. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Gimana sih pelajaran ini bisa berkembang jauh banget dari sekedar kelas ngetik? Jadi, di banyak kurikulum sekarang, kayak yang kita lihat dari buku pelajaran ini, nama mata pelajarannya bukan lagi TIK atau komputer. Namanya tuh informatika. Dan ini penting nih, bukan lagi pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler. Informatika sekarang tuh dianggap kayak ilmu inti, sejajar sama biologi, matematika, atau fisika. Oke, kita bedah lebih dalam lagi yuk. Kalau bukan lagi soal make computer, terus soal apa dong? Jawabannya, ini soal belajar berpikir kayak komputer. Nah, intinya informatika modern itu ada di konsep yang namanya berpikir komputasional atau computational thinking. Dan ini bukan cuma buat calon programmer loh. Ini tuh metode pemecahan masalah yang berguna buat semua orang. Gampangnya gini, kita belajar mecahin masalah yang gede dan rumit jadi langkah-langkah kecil yang logis, saking sederhananya mesin pun bisa ngerti. Tapi pertanyaannya, gimana caranya ngajarin cara berpikir, apalagi ke anak-anak SMP ya kan? Tanpa bikin mereka pusing duluan sama kode-kode yang rumit. Nah jawabannya ternyata cerdas banget. Belajarnya itu seringkali dimulai justru tanpa komputer sama sekali. Lewat aktivitas yang namanya unplugged, alias tanpa gawai. Coba kita lihat contoh benerannya nih, dari buku pelajaran kelas 8. Ada teka-teki namanya mesin pembuat kue. Ini cara yang keren banget buat ngajarin konsep algoritma dan fungsi tanpa perlu nulis kode sebaris pun. Jadi, cara mainnya gini. Bayangin kamu punya adonan dengan bentuk awal, terus harus milih mau dimasukin lewat pintu yang mana dari 3 pilihan. Nah, di sepanjang jalurnya itu, ada aturan-aturan yang harus diikuti mesin. Tujuannya, dapat kue bentuk kotak di pintu keluar. Jadi kita harus mikir mundur nih, bentuk adonan apa ya yang harus aku masukin dan lewat pintu mana, biar hasilnya pas. Ini tuh kayak ngajarin kita bikin resep yang super detail buat mesin. Kalau resepnya diikuti dengan benar, hasilnya pasti pas. Nah, itulah inti dari sebuah algoritma. Oke, teka-teki tadi itu baru pemanasan. Sekarang, kita lihat teka-teki lain yang bakal ngebongkar rahasia paling dasar soal cara kerja komputer. Coba bayangin, kamu disuruh nimbang empas batangan yang beratnya harus pas 2.707 gram. Tapi, anak timbangan yang kamu punya itu angkanya aneh-aneh. 1 gram, 2 gram, 4, 8, 16, pokoknya kelipatan 2 terus. Aturannya cuma satu, tiap anak timbangan cuma boleh dipakai sekali. Gimana coba caranya? Nah, ini dia nih bagian kerennya. Teka-teki ini sebenarnya bukan soal emas atau nimbang-nimbang. Ini tuh cara jenius buat ngajarin bahasa dasar yang dipakai semua komputer di dunia, sistem biner. Gini penjelasannya, buat dapat 2.707 gram, kamu kan bakal pakai kombinasi anak timbangan tertentu kan? Sekarang coba bayangin tiap anak timbangan yang kamu pakai itu kita kasih label angka 1, dan yang nggak dipakai kita kasih label angka 0. Kalau kita urutin dari yang paling gede ke paling kecil, kita bakal dapat deretan angka 1 dan 0. Deretan angka itulah 101010101011, persis cara komputer nulis angka 2707. Keren banget kan? Nah, jadi setelah kita lihat gimana teka-teki bisa ngajarin kita cara kerja komputer, pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngubah cara mikir ala pemecah teka-teki ini jadi skill yang beneran kepake dan canggih? Ya, cara berpikir komputasional inilah yang jadi fondasinya buat bikin hal-hal yang nyata. Dari sini, siswa bisa lanjut ke kali algoritma dan pemrograman, yaitu belajar bikin perintah buat komputer. Terus, mereka bisa belajar analisis data, buat baca lautan informasi di sekitar kita. Mereka juga jadi ngerti sistem komputer atau gimana sih mesin ini kerja dari dalamnya. Sampai akhirnya, mereka bisa bikin karya lintas bidang dan menjelajah jaringan komputer dan internet dengan aman. Semua ini akarnya dari cara berpikir yang sama. Tapi ternyata tujuan akhirnya itu jauh lebih besar dari sekedar skill teknis. Ini soal membentuk generasi baru warga negara digital.
Ada satu kutipan yang kena banget dari penulis buku ini. Mereka bilang, bangsa Indonesia itu harus jadi pencipta, bukan cuma jadi pengguna teknologi. Visi ini benar-benar jadi jiwa dari setiap pelajarannya, mendorong siswa buat nggak cuma konsumsi, tapi juga berinovasi. Jadi, poin utamanya di sini adalah tujuannya bukan cuma ngebangun skill, tapi juga ngebangun karakter yang pas buat zaman sekarang. Kurikulum ini tuh dirancang buat menumbuhkan karakter yang disebut profil pelajar Pancasila. Dan ada 3 nilai yang kelihatan banget di sini. Pertama, bernalar kritis, biar bisa analisis informasi, nggak telan mentah-mentah. Kedua, kreativitas, buat nemuin solusi-solusi baru. Dan yang ketiga, kolaborasi atau gotong royong, biar bisa kerja bareng mencahin masalah yang lebih besar. Karakter-karakter inilah yang dibutuhin buat jadi warga digital yang sukses dan bertanggung jawab. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian pikirin. Coba deh pikirin, ada nggak masalah sehari-hari di hidup kalian yang kira-kira bisa dipecahin kalau kalian coba pakai cara berpikir komputasional dengan dipecah-pecah jadi langkah kecil yang logis? Jawabannya, mungkin bakal bikin kalian kaget sendiri.